Ada yang spesial dengan makanan ini, Oh ya iya. kan? Dengan Masih kecil, saya SD-nya di Bali, tinggal yang di got itu. Kita mau berangkat ke Mangsang. Ada nggak bawa jaket? Dari desa Kepayang nih, ke Mangsang. apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Baik ya? Ya, sehat. Oke, Mbak, di sini ada makanan ya? Mm-mm. Ada makanan. Dan saya penasaran, dan Mbak Devi, saya baca dari berbagai kisah ya. Kisah di pemberitaan di Tribun Jabar juga sudah naik. Ada yang spesial dengan makanan ini, Oh ya iya. kan? Dengan ada istilah Mbak Devi Donat, ya kan? Mungkin sama seperti ini, atau mungkin lebih bagus dari ini, atau mungkin tidak secanggih ini gitu, donat pada masa itu. Nah, bisa diceritakan nggak, Pak? Ada apa dengan donat? Sebenarnya tuh dulu ya, waktu masih kuliah, donatnya lebih besar dari ini, Donatnya harganya lebih besar. 1000-an. Seribuan tahun berapa Tahun itu? 2007. 2007 ya. Itu saya ambil dari, jadi saya kuliah di ITB. Di ITB itu ada Masjid Salman. Di sana ada ibu-ibu penjual donat gitu kan. Iya. Nah, biasanya mahasiswa kalau mau ngadain acara itu bikin danus namanya kan, Iya, jualan dan usaha ya. danus. Terus saya kan mutar otak ya waktu tingkat 1 itu, saya harus cari uang apa-apa. Terus akhirnya saya lihat, oh bisa tuh kayaknya orang-orang danus. Saya danus pribadi aja lah gitu. Akhirnya nyoba ambil dari ibu-ibu yang ada di Salman, kotak gitu, yang putih yang gede itu. Terus saya jual untuk diri sendiri, bukan untuk danus jadinya. Jadi kalau belum habis, dibawa ke kelas kan. Kalau belum habis, setelah kelas ya saya nongkrong di depan kelas-kelas orang gitu untuk ya silakan yang lapar gitu. Gitu. Pada masa itu udah musim ini nggak sih? Semacam bullying di melihat pekerjaan seperti ini, atau banyak mahasiswa yang melakukan itu gitu? Yang banyak danus sebetulnya. Danus, bukan Yang banyak untuk pribadi. danus. Saya kurang tahu kalau untuk pribadi, tapi yang saya tahu danus. Kalau bullying nggak ada, alhamdulillah. Atau saya nggak merasa peduli dibully ya? nggak merasa dibully juga. Teman-teman saya baik kok gitu. Saya kan waktu tingkat 1 belum kenal siapapun ya. Mas Imam juga waktu tanda tangan, ini udah menyebut Mas Imam yang ada di konten itu yang ngangkat saya. Nah, yang lain-lain itu kan nggak kenal sebenarnya. Kenalnya waktu masuk ITB, tapi mereka semua baik gitu. Meskipun perbedaan budaya yang saya rasakan cukup tinggi karena saya dari desa, terus nyampe sini di ITB itu banyak yang dari Batak, dari Jakarta, yang ngomongnya itu beda. Gue, kayak gitu kan beda ya. Nah, tapi nggak ada bullying sih yang saya rasakan. Oke, berarti apa nggak gengsi nih, Mbak? Misalkan untuk jual donat, dan respon dari teman-teman mungkin yang membeli, apakah membelinya secara ikhlas atau mungkin karena hanya kasihan aja, tuh gimana nih, Mbak? Iya. Rasa gengsinya itu gimana? Saya sih nggak peduli ya respon teman-teman seperti apa, tapi sejauh yang saya tahu mereka semua baik gitu. Saya nggak tahu membelinya atas dasar apa, tapi saya jualan ya lapar sih ya. Jadi Lapar ya? butuh uang. Butuh uang ya? Ya udah jalanin aja waktu itu yang berpotensi langsung dapat hari itu kan, ada marginnya gitu Iya. ya. Ya donat itu ya udah saya lakukan. Oke. Tadi Mbak Devi mengatakan bahwa Mbak Devi ini dari desa. Ya. Desa mana sih sebenarnya? Kalau tempat tinggal, tempat kampung tinggal. halaman itu Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu, maaf, Kecamatan Ambulu. Nama desa saya sih Sumberan, Karanganyar namanya. Oh, Karanganyar ya. Jawa Timur. Jawa Timur ya. Jawa Timur bagian selatan, Jember bagian selatan. Wah, Kabupaten. lumayan lah ya. Lumayan. Dulu waktu kereta api belum Sebagus secanggih dan ini ya. secanggih Dulu ini. kalau naik kereta ekonomi, saya nggak tahu kenapa jarak waktu itu bisa sangat berbeda. Bisa kadang 20 jam, bisa sampai 32 jam dulu dari sini. Saya pernah soalnya yang 32 Dari Bandung, jam. 32 jam pernah ya? Pernah, jadi berangkat dari sini nyampe rumah itu jaraknya 32 jam. Mungkin itu yang masih ada yang berdiri ya. Iya, Ya, jelas. masih ada yang Saya berdiri. pernah dulu berdiri dari sini sampai Jogja. Terutama kan kalau mahasiswa pulangnya mungkin lebaran ya. Itu kan
padatnya Penuh. luar biasa. Ada yang bawa ayam mungkin? Iya, Masih banget, masih merasakan itu ya? banget, Masih iya. merasakan itu ya? Mau sholat aja, punten boleh nggak Iya. minjem dulu ini tempat duduknya misalkan, Mhm. karena kita duduk di bawah-bawah gitu Iya, dulu kan. pakai koran ya. Heeh. Masih ada yang pakai koran ya. Iya. Dan bahkan ada katanya infonya pada saat itu orang naik kereta api duduknya di toilet ya. Ada yang di Betul, toilet ya. saya ngerasain. Jadi penuh banget, sepenuh itu. Hmm. Jadi di toilet kata bapak yang sebelah saya waktu itu, toiletnya saya punten ini saya kencingin semua supaya orang apa nggak bisa duduk di Nggak situ bisa gitu. duduk di sana ya. Oke. Baik. Mbak Devi dari desa di Jember, tapi bukan di pusat kotanya ya. Bukan. Dalam lagi nih, masuk ke Iya. dalam lagi. Ya mohon maaf nih, sesusah apa sih sebenarnya dari segi perekonomian ya, perekonomian keluarga pada saat itu? Keluarga. Seperti apa sehingga Mbak Devi itu perjuangannya rasanya kayak berat ya? Kalau dibandingkan dengan sekarang ya, mungkin wah itu berat banget ya sampai jual donat, mungkin perjuangan merantau ke kota Bandung itu di tahun 2007 mungkin bukan hal yang gampang gitu. Seperti apa sih Mbak? Kalau sekarang memang jadinya saat mengingat sih kayak wah gitu aja ya. Maksudnya alhamdulillah udah lewat. Tapi mungkin pada saat itu ya nangis darah ya. Sebenarnya kalau di perjuangannya kalau yang di reels yang diangkat di Instagram atau yang tersebar itu dimulai dari di Bali ya. Dulu orang tua saya merantau ke Bali. Orang tua saya pengrajin apa aja, apa dulu sarung pantai, manik-manik, menerima bayaran dari kerajinan yang beliau buat. Langsung gitu. tangan ya, kerajinan tangan. Tangan. Tapi bapak saya itu orangnya sosial sekali mas. Oke. Jadi semua dibantuin. nggak punya ilmu ekonomi gitu. Oke. Ya. Jadi yang penting semua bisa bekerja. Iya, Aku tidak peduli, bukan tidak peduli sih ya. Aku nggak tahu deh untung apa rugi gitulah mas ya. Pokoknya sosialnya sangat tinggi. Jadi kebetulan sih banyak minusnya gitu. Iya. Jadi kalau yang di reels itu saya masih kecil, saya SD-nya di Bali, tinggal yang di got itu. Kemarin Lebaran kemarin saya nampak tilas sana, itu foto yang saya ambil Lebaran kemarin. Yang sama anak-anak, bukan? Bukan yang foto Mas Imam nunjukin ini rumah Devi dulu di atas got, itu foto Lebaran kemarin. Saya nampak tilas ke sana. Kemudian dari Bali ya itu sulit. Terus habis itu bapak saya akhirnya mengembalikan keluarganya ke Jember. Saya tinggal di rumah nenek saya di Jember tadi. Bapak saya masih wirawiri ke Bali lah waktu itu. Nah pas di Jembernya ya sulit ya, gimana ya? Ya keuangannya sangat sulit. Saya misalkan ada tamu itu ibu saya tuh pengen menyuguhi kan, karena kami itu ingin menjamu lah ya. Itu kami beli sosialnya satu. tinggi ya? Sosialnya tinggi, orang tua saya tuh sangat tinggi sosialnya. Jadi beli kami tuh nggak pernah beli nasi goreng di pinggir jalan tuh nggak pernah, karena itu mahal menurut kami. Kemudian beli satu nanti kita bagi dua, maksudnya tamunya dua jadi kita bagi dua, kami udah makan gitu misalkan. Jadi nggak pernah itu ngerasain beli aqua. Mungkin dulu juga nggak umum ya beli aqua. Beli air mineral. Kemudian makan itu ya mie kuah itu bapak saya itu pingin misalkan. Kami anak-anaknya nunggu sampai bapak saya habis. Kami nunggu sisa-sisa kuah yang ada di di mangkuknya. Nah itu untuk merasakan itu. Jadi emang nggak mie kuah mie instan itu. Mie instan gitu. Bapak saya beliau itu meskipun nggak punya uang, tapi ingin segalanya terpenuhi. Jadi kami ibu sama adik-adik tuh biasanya memenuhi apapun yang bapak inginkan gitu. Seperti mie kuah tadi yang saya ceritakan. Tapi kami nggak pernah, ibu dan adik-adik tuh nggak pernah dulu. Itu mas. Bapak saya itu pendekar mas. Oh gitu. Pengrajin pendekar, sangat temperamen gitu. Dulu ya, dulu. Gitu deh ceritanya. Oke. Kamu ada berapa orang bersaudara? 3. 3 ya. Saya anak pertama. Bebannya lumayan ya? Iya. Bukan lumayan lagi mungkin ya. Cukup ya
tantangannya berat ya, Mm-mm. tantangan berat untuk itu. Selain ya ini saya cerita aja ya, selain ekonomi memang bapak saya itu tadi ya ininya bebannya di kami sangat temperamen dan kalau emosionalnya naik itu bisa sampai ingin membunuh gitu Mas. Tapi alhamdulillah ketika ekonomi saya membaik, saya mengumrohkan bapak sama ibu ya. Nah pulang dari sana itu alhamdulillah tuh bapak langsung, saya nggak tahu deh keajaiban apa yang dialami di sana. Tapi pulang dari umroh itu perlahan-lahan emosionalnya bapak turun. Jadi saya sekarang bisa menceritakan ini kalau misalkan bapak saya lihat juga nggak masalah gitu karena sekarang sudah nggak seperti Sudah itu. berubah ya? Sudah jauh lebih baik Iya, udah jauh berkah lebih dari baik. umroh itu. Nggak tahu deh. Ya. Alhamdulillah Ya, mungkin kita iya. aminkan saja ya untuk yang kebaikan-kebaikan. Oke, Mbak, kita tadi yang Mbak Devi cerita kalau Mbak Devi itu tinggal di got, di atas got ya, di atas got itu. Mungkin got di sana mungkin tidak tercemar atau tidak separah yang di kota-kota besar seperti saat ini ya, atau Di seperti Bali apa? kan kota besar, Mas. Ya. Di Bali kota besar ya. Saya kemarin ke sana, Lebaran kemarin. Perubahannya Jadi seperti apa itu, Mbak? ya triplek gitu loh, Mas. Oh, masih ada. Masih ada, cuma mungkin posisinya udah berubah. Jadi itu tuh menurut ibu saya karena waktu itu saya kecil ya. Menurut ibu saya itu juga ngontrak ke orang. Ngontrak ke orang, saya kurang ingat berapa nominalnya. Cuma kemarin waktu ke sana itu bau sekali. Sepertinya sebelah rumah saya ini, sebelah got ini tempat pembakaran mayat sepertinya ya. Itu karena aromanya sangat tidak enak gitu, Iya, Mas. iya. Gitu sih. Oh, gitu ya. Ya. Berapa lama sih, Mbak, tinggal di kawasan itu waktu itu? Saya di Bali itu sampai kelas 3 Kelas 3 SD. Oh, Habis itu dari pulang. lahir. Enggak, saya Dari- lahirnya dari di kelas Jember. Jadi TK saya pernah dibawa ke Bali, habis itu pulang lagi. Mungkin ngelihat memungkinkan nggak kalau bawa keluarga, mungkin seperti itu ya bapak saya dulu. Terus akhirnya kelas 1 kembali lagi ke sana gitu. Oke, baik. 2005 pernah gagal masuk ITB. 2006, saya lulus SMA 2006. 2006. Berarti SD sampai kelas 3 di Bali, terus Kelas 4 sampai kelas 6 di Jember. di Ambulu. Jember, SMP sampai SMA Iya, di Ambulu. di Jember juga. Di Ambulu. Oke, baik. Lalu pindahlah ke Bandung, ya, pindah ke Bandung. Siapa yang ditemuin teh di Bandung? Mas Imam. Mas Imam ya. Jadi saya berangkat ke Bandung tentu saya nggak ngerti ya Mas ya naik apa gitu. Nah saya dicari oleh KMJB namanya Keluarga Mahasiswa Jember di Bandung. Oh. Itu ada paguyubannya, mereka mencari. Dulu kan nggak ada WhatsApp ya, jadi mencari-cari akhirnya ketemu saya, terus diminta dikasih tahu harus bawa apa aja gitu. Dan belum kenal. Dulu itu anak-anak Ambulu memandang anak-anak kota Jember itu sangat berbeda ya. Eksklusif. Orang berada gitu. Orang Jadi berada. kami itu minder sebenarnya dulu. Terus tapi mereka welcome juga, sangat welcome gitu. Saya diajak bersama-sama ke Bandung. Nyampe Bandung ditampung dulu di markasnya KMJB ini ya kayak rumah gitu. Terus semuanya, ayo kita nyari kosan bersama-sama gitu. Saya belum ngontak Mas Imam karena rasanya saya nggak punya ya nomor Mas Imam waktu itu. Atau punya ya, saya agak lupa sih tepatnya. Tapi punya handphone pada saat itu, sudah punya? Rasanya nggak punya ya, saya agak lupa juga Mas. Kayaknya nggak punya, saya belum punya. Terus apa namanya, teman-teman mencari kosan bersama-sama gitu. Semua tuh rata-rata 350.000 ya per bulan. Per bulan. Sementara saya berpikir keras, gimana caranya uang yang saya bekal dari ibu hasil pinjam ke sana kemari itu 3 juta pas. 3 juta? 3 juta. Terus saya naik, waktu itu berangkatnya naik bisnis karena harus bersama-sama dengan teman-teman KMJB ya. Jadi naik bisnis awal sekali pertama itu 200.000 waktu itu. Sudah kurang. Sekali berangkat. Sekali berangkat dari Udah Jember sisa ke Bandung. 2.800.000. Harus makan, harus apa ya. Aduh, 350.000 per bulan. Terus bayar pendaftaran ulang itu 3 juta. Saya lupa persisnya, 3 juta lebih sedikit pokoknya, 3.050.000 apa berapa. Udah jelas nggak cukup kan uangnya saya bawa itu Mas. Terus gimana kehidupan saya ke depannya itu saya belum kebayang waktu itu. Akhirnya saya bilang saya mau nyari sendiri aja kosannya.
cari, akhirnya nemu Mas, alhamdulillah ya. Emang pertolongan Allah itu, keajaiban itu selalu ada. Saya nemu 900.000 setahun, 900.000 setahun. Dan menurut saya itu layak sekali kosannya ya, karena saya pernah ngerasain hidup di tempat yang tadi ya sebelumnya. Jadi kosan yang saya tinggali di Cisitu ya, menurut Cisitu nama daerah, nama kosan saya, kosan-kosan anak Kota ITB Bandung itu, ya. 900.000 setahun itu luar biasa, nyaman buat saya. Ya udah akhirnya saya pindah ke kos itu, terus tiba hari, saya lupa selisih kedatangan saya dengan hari daftar ulang itu berapa lama, tapi akhirnya daftar ulang saya tentu kurang uangnya ya, 3 juta lebih, saya tinggal berapa saya lupa. Nyampe di Sabuga, tempat daftar ulangnya anak-anak ITB, ya antri sampai belum ada uang, ya udah mundur dulu, nunggu dulu di tempat lain gitu. Nunggu, saya nggak tahu ini kira-kira diapain ya, maksudnya saya udah waktu itu saya itu orangnya sangat semangat, optimis gitu ya, meskipun saya sangat menginginkan ITB, tapi saya bilang biarin aja lah, ITB juga yang akan rugi kalau nggak nerima saya semangat ini loh gitu loh. Jadi saya pede banget. Terus akhirnya udah sore, itu dari pagi, terus sore ada yang nawarin, ya udah kamu nggak punya uang gitu. Iya Pak, ini ada formulir, kamu menangguhkan dulu gitu biaya daftar ulang. Nanti selama masa penangguhan kamu cari beasiswa. Zaman dulu nggak ada kayak bidik misi gitu Mas, belum ada. Jadi tapi kamu bawa surat keterangan tidak mampu kan gitu? Nggak bawa. Kamu kesini sama siapa? Asalnya mana gitu? Saya asalnya Jember. Sama orang tua enggak juga, enggak sama orang tua. Terus bawa apa gitu, dokumen yang membuktikan bahwa kamu tidak mampu gitu kan? Nggak ada. Saya nggak bawa apa-apa karena saya nggak ngerti. Mungkin waktu itu saya kurang menyimak, atau memang teman-teman KMJB tidak menyangka gitu ya, tidak menyangka kalau memang tidak bawa uang. Terus saya mikir keras, siapa yang bisa bertanggung jawab atas saya selama janji yang saya sampaikan ke ITB. Akhirnya saya nyari Mas Imam. Ingat kalau Mas Imam itu orang FTTM. Saya cari di dalam ITB FTTM itu di mana. Terus Mas Imam ada di mana, saya datengin Mas Imam, itulah saya ketemu Mas Imam di Bandung. Sebelumnya saya ketemu di sekolah, ketika beliau menyemangati, akhirnya saya punya keinginan untuk ke ITB. Terus ketemu lagi saat saya gagal ITB 2006, Mas Imam datang ke rumah saya. Abis itu udah nggak ada komunikasi karena Mas Imam belum sesettle sekarang ya. Beliau juga masih kuliah kalau nggak salah. Masih berjuang juga ya. Masih berjuang. Gitu. Akhirnya ya udah, tadi itu saya Mas Imam bertanggung jawab atas surat saya waktu itu ke ITB. Gitu Mas. Oke, luar biasa ya berarti peranan dari Mas Imam Santoso ini untuk memang. perjalanan hidup betul. ya, khususnya untuk dunia pendidikan dari Mbak Devi sendiri. Nah, Mbak, waktu ngekos tuh ya, kan pasti 1 tahun 900.000 ya, dan menurut Mbak Devi itu nyaman. Ya, kita juga belum tahu nih kualitas nyamannya itu, karena Mbak Devi pernah merasakan yang di bawahnya itu gitu ya, kondisi seperti itu. Nah, informasinya juga Mbak Devi ini sempat berjalan kaki ya, dari kosan ke kampus, dari kosan ke kampus itu berapa lama Mbak? Itu dekat sih Mas, kalau Deket kosan ya? ke kampus tuh Cisitu Lama, banyak juga mahasiswa yang melakukan itu ya, dari Cisitu Lama ke Kurang kampus dari tuh 2 jalan. kilometer ya paling ya, nggak nyampe ya? Kalau naik angkot tuh 1.000 rasanya dulu. 1.000 pada saat itu ya, 2007 ya. Iya deket kok, Cisitu Lama ke kampus tuh deket, tapi memang saya kemana-mana jalan. Saya dari stasiun Kiara Condong jalan ke Cisitu. Tahun berapa itu? Ya Waktu itu pulang kampung tuh. saya nggak tahu ya momen itu terjadi karena apa. Yang paling inget dari Kiara Condong ke Cisitu itu malam hari jam 1 saya jalan. Jalan dari stasiun Kiara Condong, saya lupa saya dari mana ya datang jam 1 di Kiara Condong itu, saya lupa Mas. Cuma itu memang nyata yang masuk memori saya, yang masih ingat itu jam 1 malam saya dari Kiara Condong ke Cisitu jalan kaki. Terus habis itu besoknya Sendiri? Bulan puasa, iya. Besoknya bulan puasa. Ya dulu itu nggak punya rasa takut sama sekali karena saya nggak punya apa-apa.
Mau dirampok juga juga dia, ya, mau kasarnya mau dirampok ya dirampok udah. juga ya. Apalah, Nggak ada hanya rasa yang paling berharga hanya nyawa ya pada Iya, saat itu ya. bener. Yang melekat di badan itu enggak. Nggak Yang ada. menurut Mbak Devi tidak ada Nggak yang berharga nggak ya. ada yang berharga. Jadi saya sangat berani. Saya dulu mau ngambil, jadi saya dapat beasiswa itu ada uang buku Mas 200.000 setahun. Hanya itu uang yang saya terima. Lainnya dari beasiswa itu langsung diserahkan ke ITB karena UKT ya, UKT zaman sekarang mah. Yang saya terima hanya 200.000 setahun. Itu uang buku. Kalau saya mau ngambil uang itu harus ke bank karena kan ATM tuh kalau nggak diisi mati ya Mas Iya, ya. iya. Jadi ya nggak ada isinya sepanjang tahun, jadi setiap turun itu saya harus ke bank. Dan saya nggak tahu kapan itu turunnya. Jadi saya ke bank, udah turun belum Mbak? Gitu. Karena nanti kalau nggak ke bank, Semanual itu ya. semanual itu dulu. Nah itu dulu saya Belum jalan ada kaki. m-banking ya, ha-ha. boro-boro ya. Jalan kaki kemana-mana, kondisi lapar, kayak gitulah dulu ya. Masih yang paling berat tuh tingkat 1 kuliah. Tingkat 1 ya. Gitu. Masih berjalan kaki, masih ya polos lah ya. Iya, Masih sangat polos ya. Oke, baik. Mbak Devi, banyak nih kisah-kisah mungkin orang lain di luar sana yang mungkin lebih menyedihkan mungkin ya, atau mungkin dalam proses perkuliahan sangat-sangat nyaman, ya pasti banyak lah. Nah, bagaimana nih kondisi saat ini yang menurut di lingkungan pertemanan dari Mbak Devi sendiri? Ya, saya baca juga di artikel Tribun Jabar bahwa banyak mungkin teman-teman satu kampus dulu yang berstatement ya, wah ini memang dulunya belajarnya gila-gilaan nih, ambisi banget nih untuk belajar, untuk ini. Alasan untuk memilih dan tertarik dengan ITB itu sebenarnya apa sih, Mbak? Kalau dulu sebenarnya sangat sederhana ya, karena Mas Imam, orang yang selalu diceritakan oleh guru saya, itu di ITB gitu. Wah, kayaknya saya harus ke sana deh, gitu aja sih. Dulu sesederhana itu. Artinya dari tempat kampung halaman dari Mbak Devi ini masuk ke perguruan tinggi yang ternama itu Oh, enggak. merupakan hal-hal mewah ya? Oh ya, hal-hal mewah. Saya perempuan pertama dari sekolah. Perempuan Yang pertama dari sekolah? ke ITB. Dari SMA berapa tuh? SMA-nya cuma 1, SMA Negeri Ambulu namanya. Wow, perempuan pertama Iya. yang ke ITB? Yang pertama itu ada namanya Mas Yeni Umar Teknik Kimia, yang kedua Mas Imam, ini nggak menerus ya. Iya. Terus satu angkatan dengan saya kebetulan ada namanya Angga. Saya juga baca testimoni teman-teman saya yang dulu ditulis itu, ada yang menyebutkan Angga juga. Itu satu angkatan dengan saya, tapi dia langsung keterima. Saya gap year. Nah, semasa SMA, Mbak Devi ini termasuk yang berprestasi kah atau yang Saya biasa-biasa saja atau yang juara kelas? saya juara umum dulu. Juara umum ya? Makanya itu saya dulu sombong sih Mas ya. Maksudnya saya tuh pede banget. Oh, saya sangat berjuang. Saya juara umum. Pasti masuk lah. Pasti gampang masuk. lah, ya. Gitu. Saya pikir gitu. Hanya ITB di pikiran dan Iya, di hati hanya itu hanya ITB. ITB. Saya dulu dapat tawaran beasiswa masuk kedokteran dari Bank Dunia rasanya. Tapi saya nggak mau. Saya maunya ITB. Kemana tuh? Di UNED, di Universitas Jember. Di Universitas Jember, tapi saya nggak mau. Pokoknya saya mau ITB. Soalnya orang-orang yang diceritakan guru saya masuknya ke ITB, gitu aja. Terus kan dulu mah nggak ada internet Iya, ya iya, kayaknya. Atau saya yang nggak tahu, saya nggak tahu juga ya. Tapi kita tuh nggak ada mencari informasi, searching ITB, misalkan ITS, UI, nggak ada kayak gitu. Ya saya dipaparkan dengan ITB sama orang yang saya kagumi gitu ya, Mas Imam, ya itu satu-satunya tujuan saya. Nah, saya juga penasaran. Jurusan di ITB S1-nya apa? Teknik Kelautan. Teknik Kelautan ya. Dari anak kampung, anak dari desa, kok bisa tahu ada jurusan Teknik Kelautan? Nah, kalau ini sebenarnya nggak ini. Nggak sengaja. Nggak sengaja. Kecemplung. Kalau masuk ITB kecemplung itu ke laut. benar. Gimana, Mbak? Masuk ke ITB itu masuknya fakultas dulu, Mas. Jadi FTSL, Teknik Kelautan itu di bawah FTSL. Nah, dulu kan ada 3 pilihan tuh. Saya ngambil IPC, SPMB. Yang pilihan pertama harus yang paling tinggi yang kita inginkan, yang kedua yang masuk akal, yang ketiga yang pasti masuk gitu. Nah, FTSL ini sebenarnya pilihan kedua, FTSL.
saya dipilihin teman saya, "Ini aja lah masuk kamu ini," gitu, dipilihin teman saya. Terus ternyata masuk, wah ini jurusan apa ya? Ya, Fakultas apa bingung ya? berarti ya Bingung awal-awalnya. pertama, heeh, bener. Waduh bangun-bangun ya, saya kan cinta lingkungan, ini gimana Iya. kalau bangun-bangun gitu. Ah. Ya udah pertamanya gitu. Mungkin sekarang juga banyak mahasiswa yang merasa Mhm. salah jurusan gitu Mhm. ya. Ya menurut saya sih karena kamu sudah punya peran, maksudnya menjalani peran di situ, ya Iya. selesaikan peran Iya. kamu sampai selesai Mhm. gitu. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Kalau ternyata sampai akhir, sampai peran kamu di situ selesai, Mhm. kamu tetap tidak merasa nyaman, ya silakan. Tapi jangan berhenti di tengah gitu sih menurut saya. Oke. Berarti karena pada di tahun 2007 ya, 2007 anak dari desa pasti di pikiran yang dalam benak saya ya, cita-cita dokter ya. Pada umumnya kan itu ya, dokter. Nah, ini nyemplung di ITB dengan jurusan seperti ini, orang tua nggak nanya ya? Enggak, orang tua percaya aja. Percaya aja Heeh. ya? Itu jurusan apa gitu mungkin? Enggak, percaya aja. Percaya aja ya? Ya udah silahkan, ini mah kalau udah punya kemauan gitu, ya Oke. udah. Tepat waktu nggak Teh Tepat, lulusnya? alhamdulillah tepat. Berapa lama? Berapa 4, tahun? 4 4 tahun tahun, ya? heeh. Oh, pada saat itu di 2007 mungkin banyak yang masih ada yang 7 tahun mungkin ya, satu angkatan tuh lulusnya? Enggak sih, Enggak nggak ya? tahu sih saya, enggak kayaknya. Bukan Paling angkatan-angkatan yang 6 masih lama 6 gitu? gitu masih, ya sampai batas yang diizinkan ITB sih Hmm. kayaknya, 6 ya. Ya. Dan ada juga catatan kalau Mbak Devi ini setelah lulus dari ITB ingin dibuang ke pedalaman, itu gimana ceritanya tuh? Eee, jadi ini flashback sebentar Mhm. dari sebelum yang lulus ya. Jadi Mhm. tingkat 2 itu saya masuk ke jurusan ya, Teknik Mhm. Kelautan. Kemudian saya mencari pekerjaan lain selain donat ini Iya, ya. iya. Pokoknya segala macam pekerjaan saya lakukan ketika masuk ke jurusan itu Mhm. kan, lingkupnya lebih kecil. Iya. Jadi saya berani mencari pekerjaan ke lingkungan kampus Mhm. gitu. Maksudnya saya menghadap kaprodi, "Pak, saya butuh uang, ada nggak pekerjaan yang bisa saya lakukan di sini? Mmm. Karena saya kuliah di sini, di Mhm. ruangan ini, di sekeliling Bapak, apakah ada yang bisa saya lakukan?" Diterima, akhirnya waktu itu tingkat 2 saya bantu-bantu TU, tata usaha, Tata usaha. bantu-bantu tata usaha. Di sana ya sembarang dilakukan kayak fotokopi, Mhm. terus bikinin teh dosen-dosen sebelum dosen datang gitu. Kemudian ada suatu kejadian yang akhirnya saya tidak bisa melanjutkan pekerjaan itu. Oke. Heeh. Ini ya saya juga dulu anak muda ya. Mhm. Jadi ini saya ikut ospek dulu, Mhm. saya ikut mengospek Mengospek. adik kelas Heeh. karena teman-teman saya semua jadi panitia, masa saya nggak ikut sih. Oke. Nah pada saat itu ospek, meskipun ospeknya nggak yang pembulian Mhm. gitu, tapi tetap itu merupakan suatu pelanggaran ya, maksudnya Iya. nggak boleh. Jadi kaprodi mengetahui saya Oke. ikut mengospek, akhirnya saya diberhentikan Berhentikan. di kelas. Maka ketika kemarin viral, teman-teman saya seangkatan tuh ingat, "Aduh Devi maaf ya dulu kamu jadi diberhentikan gara-gara kami," gitu. Padahal Oke. enggak juga ya gitu. Mhm. Nah tapi karena itu jadinya ada dosen yang menawari saya, "Kamu daripada di sini cuma fotokopi, Mhm. mendingan kamu ikut proyek saya," gitu. Oke. Jadi Ya. dari situ namanya Pak Andoyo Mhm. Burjanto, sekarang juga masih dosen Dosen. beliau. Dari situ kehidupan saya langsung ini Mas, maksudnya pelan-pelan tapi langsung Berubah lah ya, membawa saya membaik sampai lah. ke titik ini. Iya. Mmm. Beliau sangat baik. Jadi saya diajarin tuh saya kan dari kampung ya, ke teknologi meskipun saya kuliah di ITB, itu takut ke Mmm. teknologi. Saya pegang laptop juga takut. Mhm. Karena saya pikir laptop tuh beda sama komputer, takut Betul. rusak dan segala macam ketakutan-ketakutan. Tapi beliau mengajari saya detail sekali. CD itu seperti ini, CD ya dulu Mhm. CD CD. flash disk itu seperti ini gitu. Sangat detail. Kemudian jadi setelah saya bekerja di Pak Andoyo, saya kan sibuk sekali itu Mas, sibuk sekali merasakan keluar kota. Saya tidur itu ya tidur di meja di Iya. kantor gini. Tapi menikmati ya? Menikmati soalnya saya punya uang, saya gajinya 600.000 pertama. Saya kirim ke rumah 300.000 ke ibu saya. Jadi 300 gitu. Dari situ saya menikmati meskipun tidur sangat terbatas, terus tapi di akhir-akhir saya kayak, wah
masa hidupku habis di kantor di kampus aja gitu, apa yang bisa aku lakukan lainnya gitu. Meskipun waktu itu juga ada kegiatan-kegiatan sosial seperti saya jadi reader di panti tunanetra dulu waktu masih kuliah. Tapi saya ingin lebih gitu, saya ingin lebih melakukan sesuatu yang langsung ke masyarakat. Kalau dokter mungkin bisa langsung nyuntik-nyuntik ya, saya nggak tahu. Tapi saya teknik kelautan, mau apa? Mau bangun jembatan saya nggak bisa sendirian kan. Modalnya besar Modalnya ya. besar, mau apa? Nggak ngerti saya. Terus saya bilang, Mas, ke Mas Imam, Mas, ada nggak ya? Saya tuh pengen deh ke pedalaman gitu. Saya pengen ngapain kek gitu. Terus kebetulan ada program ini Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar itu menerima dari semua latar belakang. Jadi saya daftar itu. Wah, ini cocok nih sama saya. Saya ke pedalaman, saya bisa ngapain aja di sana meskipun tugas utamanya mengajar anak SD, tapi kenyataannya di sana kan saya bisa melakukan apa aja gitu, Mas. Apa yang berkesan dari pedalaman dan pedalaman mana nih, Mbak? Saya ditempatkannya random ya itu. Ditempatkannya di Kabupaten Musi Banyuasin namanya. Musi Banyuasin itu di Sumatera Selatan, ada sebuah kecamatan namanya Kecamatan Lalan yang aksesnya bukan dari kota kabupatennya Musi Banyuasin, justru akses terdekat kotanya itu dari Palembang. Jadi dari bawah jembatan Ampera itu ada banyak perahu-perahu kecil. Kita naik perahu itu di situ, terus perjalanan naik perahu dari zuhur nyampe ke desa Sandar itu asar menjelang maghrib gitu. Naik perahu. Terus yang paling berkesan ya, yang paling berkesan ternyata orang-orang di sana sangat bersemangat, sangat luar biasa dengan Untuk hal segala apa? keterbatasan yang ada. Semuanya ya, bekerjanya sangat semangat di ladang. Terus kalau guru, saya kan jadi guru ya, di sana. Kalau guru kan ada pertemuan-pertemuan, itu bentang alamnya kalau hujan sangat licin dan segala macam itu mereka terjang, pokoknya sangat semangat. Terus kalau kami mengadakan sosialisasi pembelajaran kayak gitu ya, saya dan teman-teman Indonesia Mengajar itu kan satu desa satu orang. Nah itu kadang berkumpul kalau misalkan kita mau ngadain sosialisasi pembelajaran. Waktu itu saya ngadain sama teman-teman dan semua guru tuh semangat, Mas. Jadi mereka ingin menerima sesuatu yang baru dan ingin memajukan tempat tinggalnya gitu. Oke. Selama di Sumatera Selatan ya, menghadapi anak-anak, orang tua mungkin, setahu apa sih mereka tentang dunia luar, khususnya dunia pendidikan yang ada mungkin di Pulau Jawa atau di luar dari kawasan mereka itu, Mbak? Karena mereka itu dulu, saya tuh 2012-2013 ya, di sana itu listrik cuma siang waktu itu. Cuma malam Cuma kembali, malam, cuma pakai malam, pakai diesel ya? diesel. Kemudian tower internet juga nggak sebagus itu ya, jadi memang akses untuk mencari tahu waktu itu minim. Jadi mereka hanya tahu dari persebaran informasi dari pusat, misalkan kabupaten ngadain apa ke guru-guru. Nah dari situ aja sih, Mas. Mereka kayak waktu itu ya, kayak olimpiade itu di luar yang olimpiade yang diadakan kabupaten belum tahu waktu itu. Jadi kebetulan kami yang Indonesia Mengajar ini selalu ke kota rutin gitu untuk update situasi. Nah dari sana kan juga kami bisa akses segala macam ya, internet dan lain-lain. Akhirnya kami bawalah itu setiap bulan, maksudnya informasi baru yang kami dapat kami sebarkan kembali ke para guru di sana gitu, Mas. Oke. Masih ada nggak murid yang mungkin Mbak Devi ingat yang Masih. sekarang ya mungkin sudah jadi mahasiswa Iya. mungkin? Sekarang jadi dulu memang SD ya ngajar utamanya, tapi ketika di sana kan kita berbaur. Saya ke SMA juga, ke SMP juga, saya ngajar silat di sana. Oh, Sama bisa teman-teman. silat ya? Saya bisa silat. Kemudian kan bapak saya pendekar, Oh, jadi iya. harus Berarti turun ke anaknya ya? harus itu kayaknya Harus sebelum turun. lahir juga udah harus bisa. Terus Oh, itu yang buat Mbak Devi berani jalan dari Kiara Condong ya, tuh saya dari dulu sana. pernah ngelawan preman juga, Mas, Oh, iya. berantem asli Di Bandung itu ya? di dekat Bank Indonesia di Bandung ini. Oh iya, oke. Ya, oke. Terus ada satu anak yang ikut saya ke Bandung. Ketika saya selesai penempatan 1 tahun, dia ikut ke Bandung. Namanya Badriah, ikut ke Bandung. Orang tuanya sangat ingin anaknya. Jadi kita itu di sana
apa ya, role model lah istilahnya ya. Saya Iya, kurang nyaman sebenarnya. Mereka ingin anaknya bisa kayak kakak-kakak ini gitu. Jadi ingin sekali, meskipun terbatas juga dananya, tapi pokoknya gimana lah supaya anak saya bisa kuliah kayak gitu. Oke. Akhirnya ikut saya Mas ke Bandung, anak ini dari Musi Banyuasin. Ikut di kosan saya, tinggal di kosan saya. Terus saya lesin waktu itu, karena kenapa ya, saya lupa apa udah lewat waktunya masuk kuliah apa gimana, pokoknya saya lesin di Bandung sini untuk persiapan dia kuliah SPMB. Akhirnya dia sekarang jadi dosen Mas, di Bangka. Oh, Heeh. luar biasa ya. Iya. Jadi dosen ya. Iya, anaknya jadi dosen di Bangka, namanya Badriah. Wah. Itu dari Sekayu. Dari Sekayu, Musi Banyuasin, Kecamatan Oke. Alan. Kalau dari segi perekonomian mungkin 11-12 kali ya. Anak itu Kisah Mbak Devi dulu dengan dengan Mbak Devi, dengan si Badriah ini. Badriah ini mungkin secara ekonomi karena orang tuanya petani dan di desa ya, di desa itu kan cukup. Cuma informasi yang sangat terbatas ya. Oke. Berarti nggak ada kendala ya. Nggak ada Modal awal untuk merantau itu mungkin lebih baik dibandingkan Mbak Devi pada saat itu. Iya, lebih baik dibandingkan saya, tapi menengah aja, bukan Menengah, yang ya, bukan berlebih ya, tapi nggak cukup aja berlebih. ya. Oke, baik. Ternyata selain mengabdi untuk di pedalaman itu punya buah ya ternyata. Iya, ya. ya. Punya buah Senang, yang Mas. senang banget ya, mungkin itu nggak bisa dibayar pakai uang ya. Rasa senang kita itu bisa membantu dan membuat orang Betul. menjadi tenaga pendidik juga sekarang. Nah, Mbak Devi ini kan semasa awal-awal dulu mungkin makannya juga mungkin tidak bisa 3 kali sehari ya. Iya, mungkin tidak bisa 3 kali sehari. Dan sekarang informasinya sudah bisa mengantarkan orang tua umroh tadi. Dan kabarnya lagi, klarifikasi kalau salah ya, sudah memberikan orang tua tempat tinggal lah di Bandung. Seperti apa? Benar Itu nggak tempat sih? tinggal saya, yang di Bandung sini tempat tinggal saya. Orang tua kesini paling dalam 1 tahun 3-4 bulan di sini. Tapi beliau lebih suka di rumah ya, Di tentu rumah di Jember ya. banyak keluarga dan saudara di sana. Ya, jadi, orang tua pada umumnya lah ya. iya, Ya, orang tua pada tidak umumnya. sekaya apapun anaknya dia akan Iya. tidak mau berlama-lama di Iya, tempat anaknya 3-4 bulan di sini paling nanti pulang lagi, atau kalau saya sakit langsung sini gitu. Oke, artinya buat kebutuhan liburan aja ya di sini ya. Balas budi ya seorang anak ya. Oke, baik. Terakhir nih, Mbak Devi, apa nih pesan-pesan yang bisa Mbak Devi sampaikan kepada yang menyaksikan tayangan ini nanti ya, menyaksikan tayangan ini, yang mungkin hampir sama nih kisahnya, atau mungkin saat ini di masa-masa SMA yang dari segi keuangan mungkin sangat-sangat terbatas, tapi sudah berputus asa dan tidak berani bermimpi untuk menginjakan kaki di kota Bandung, di ITB ataupun di kampus-kampus besar lain karena alasan ekonomi itu. Apa nih motivasi lah kepada anak-anak yang tidak berani bermimpi karena alasan ekonomi? Jadi kalau sekarang itu sebenarnya kalau mimpi itu diartikan dengan kesejahteraan finansial, sebenarnya kan jalannya banyak sekarang. Betul. Ya. Ada YouTuber, mungkin kenapa adik-adik kelas saya yang dari Ambulu itu banyak yang sekarang tidak ke ITB lagi. Waktu zaman saya itu cukup banyak setelah saya. Mungkin karena preferensi kesuksesan itu bisa didapat dari hal lain gitu ya. Okay. Tapi kita kan nggak tahu kita itu rezekinya di mana. Yeah. Dan kalau misalkan situasi ekonominya sama seperti saya dulu, atau ya 11-12 lah. Yang paling gampang itu pendidikan. Yeah. Yang paling gampang. Jadi ya udah lanjut aja, sekarang beasiswa sangat banyak, daripada HP pasti punya kan gitu. Cari informasi tentang beasiswa. Sekarang banyak, nggak perlu nunggu masuk ITB dulu baru cari beasiswa gitu. Sekarang cari beasiswa dulu juga bisa. Tapi hajar aja lah ya. Maksudnya ambil yang kamu inginkan, yang kamu bayangkan, nanti pasti ada jalan. Dulu itu ada yang bilang sama saya, yang nyuruh kita mencari ilmu adalah Allah. Jadi pasti dikasih uang saku lah gitu. Pasti dikasih uang saku sama Allah. Gimana caranya? Ya gimana, Allah aja. Kita nggak tahu. Dan kalau kita dalam keterbatasan itu keajaiban sangat banyak, Mas.
Saya ngerasain itu. Kerasa ya, mungkin kalau kita nggak terbatas, banyak juga keajaiban, tapi Betul. kita nggak merasa. Mungkin kita merasa itu berkat Ya, perjuangan saya sendiri dan segala macam. Tapi kalau kita benar-benar terbatas, di titik yang sangat terbatas apapun lah ya, waktu, uang, itu pasti kerasa banget keajaiban dari Tuhan itu Sekecil sangat apapun nyata. kita akan kagum ya. Sangat Akan kagum ya. Oke. Iya, gitu. Baik. Artinya saat ini kesibukannya apa nih, Mbak? Saya banyak mengerjakan Proyek ya? proyek-proyek teknik lautan. Oke. Mm-mm. Untuk di Indonesia? Di Indonesia. Indonesia Di ya. Indonesia. Oke, berarti terus mengabdi untuk Indonesia Iya, ya. insya Allah. Dan semoga masih banyak nih akan lahir Devi-Devi yang lain ya untuk Indonesia Iya. dengan perjuangan-perjuangan yang semakin hari dunia pendidikan tidak mudah ya Mbak ya, mungkin ya tidak mudah, dan perekonomian juga tantangannya makin besar untuk saat ini dan mungkin beberapa tahun ke depan lagi. Terima kasih Mbak Devi untuk ceritanya ya, diskusi kita terkait dengan awal dari donat dan sampai sekarang menjadi seorang konsultan ya, konsultan, dan beberapa kali mengabdi juga di ITB ya, Iya, untuk iya. memberikan berbagi ilmu lah Berbagi. kepada teman-teman di ITB. Terima kasih Mbak Devi, Iya, sukses selalu, sehat selalu. Demikian Tribuners perbincangan saya dengan Mbak Devi terkait dengan kisah-kisah inspirasinya mulai dari tahun 2006 sampai saat ini sudah bisa berbagi kisah-kisahnya yang pada saat itu mungkin suatu kepedihan, tapi saat ini menjadi suatu hal-hal yang berharga yang jika diingat akan menjadi kenangan-kenangan indah. Terima kasih. Saya Daniel Damanik. Sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.